Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Teteh, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, Teteh kembali lagi di video pembelajaran IPS, materi IPS. Kita akan bahas untuk materi yang selanjutnya yang sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah bahas interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kita akan lanjutkan untuk materi kali ini yaitu karakteristik negara-negara ASEAN. Sudah siap dan Teteh untuk belajar hari ini? Harus siap ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Iya, dan Teteh, seperti yang sudah Ibu bilang di awal, bahwa minggu lalu kita sudah bahas mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, kita juga sudah bahas tentang karakteristik negara yang ada di ASEAN. Hanya satu ya, baru satu yang kita bahas, yaitu Indonesia, negara kita sendiri. Nah, hari ini kita akan lanjutkan untuk karakteristik negara-negara yang lainnya yang termasuk ke dalam organisasi ASEAN. Oke, sudah siap berpetualang ke berbagai negara? Oke, diperhatikan, disimak baik-baik. Kemudian jika penting, silakan A dan Teteh catat di buku catatannya masing-masing. Supaya apa? Supaya ilmunya itu bisa menyerap selamanya. Jadi biar A dan Teteh sudah paham, karena insya Allah ilmunya yang ini mengenai karakteristik negara-negara di ASEAN ini tidak akan pernah berubah. Kecuali memang ada pergantian, misalnya seperti ibu kotanya pindah, kemudian mata uangnya berganti. Nah, itu bisa saja berubah. Tetapi selama itu belum berubah, insya Allah ini pengetahuannya akan terus berlanjut menjadi pengetahuan umum. Dan biasanya supaya tidak malu ya kalau misalnya ada yang nanya, "AA, tahu nggak mata uang Vietnam apa?" Atau Teteh tahu nggak ibu kotanya Filipina di mana? Nah, itu kalian harus bisa jawab ya. Oke, semangat Teteh untuk belajarnya, untuk menyimaknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita bahas yang negara pertama, yaitu adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini untuk fisiknya di ada ibu kotanya di Bandar Seri Begawan. Terus untuk pemerintahannya ini berbentuk monarki absolut. Nah, kepala negaranya itu sultan. Bahasa utamanya adalah Melayu dan Inggris. Kemudian mata uangnya adalah dolar Brunei. Nah, dan Teteh khusus untuk pemerintahan mungkin ada yang bertanya-tanya, kok monarki absolut, kemudian presidensial, kemudian parlementer. Nah, ini biasanya dibahas di PKN, materi PKN itu dibahas lebih lanjut. Kita lanjutkan untuk karakteristik non fisiknya negara Brunei. Dari perekonomiannya itu negara Brunei lebih mayoritasnya ada di pertambangan. Nah, ekspornya sudah jelas karena pertambangan, yaitu minyak dan gas bumi. Kemudian untuk impornya, jadi karena memang istilahnya minim untuk bahan-bahan transportasi dan bahan kimia lainnya, itu jadi negara Brunei Darussalam harus mengimpor dari negara lain. Nah, yang selanjutnya untuk sumber daya alamnya, ini memanfaatkan hasil tambang. Selain hasil tambang juga memanfaatkan perikanan dan pertanian. Oke ya Teteh, kita terbang ke negara selanjutnya, yaitu negara Filipina. Nah, Adan Teteh selain menyimak karakteristik fisik dan non-fisiknya, boleh Adan Teteh melihat juga, mengamati gambar untuk bendera setiap atau masing-masing dari negara yang ada di ASEAN ini. Jadi supaya tahu, supaya menambah ilmu pengetahuan dan Teteh. Oke, kita bahas dari karakteristik fisik di Filipina ini. Filipina itu ibu kotanya ada di Manila, kemudian bentuk pemerintahannya itu adalah republik presidensial, kemudian kepala negaranya adalah presiden, bahasa utamanya adalah Filipino atau Tagalog, dan bahasa Inggris.
mata uangnya adalah peso. Nah, ini karakteristik fisik. Kemudian untuk karakteristik non fisiknya, nah, pada umumnya rakyat Filipina itu masih banyak mengandalkan bidang pertanian. Makanya di situ sektornya masih agraris. Namun seiring kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya alam manusia yang telah terjadi pergeseran, ini mencerminkan negara Filipina terjadi peningkatan pendapatan dari sektor industri juga. Kayak untuk ekspornya, tapi negara Filipina ini masih menjadi komoditas yang paling besarnya adalah gula dan kopra. Kemudian untuk impornya itu Filipina memerlukan minyak bumi mentah, biji besi, dan aluminium. Untuk sumber daya alamnya, ini yang masih menjadi unggulan untuk di Filipina itu adalah pertaniannya. Ya, kita ke negara selanjutnya yaitu Kamboja. Untuk Kamboja ini ibu kotanya ada di Phnom Penh. Untuk bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah raja. Bahasa utamanya adalah Khmer, Prancis, dan Inggris. Kemudian mata uangnya adalah riel. Nah, untuk karakteristik fisik negara Kamboja itu seperti itu. Lalu karakteristik non fisiknya dimulai dari perekonomian. Ini mata pencaharian penduduk Kamboja itu bertumpu pada bidang pertanian dengan sistem pengolahan yang masih tradisional. Jadi mereka itu masih pakai sistemnya tradisional. Maka dari itu, negara Kamboja itu menjadi unggulannya yang dijadikan unggulan untuk ekspornya adalah hasil pertaniannya. Kemudian untuk impornya, mereka memerlukan bahan mentah dan pengadaan alat transportasi untuk negara Kamboja. Selanjutnya, sumber daya alam yang dimiliki negara Kamboja ini adalah pertanian. Ya, kita lanjutkan ke negara selanjutnya yaitu Laos. Untuk Laos ini ibu kotanya ada di Vientiane. Pemerintahannya berbentuk republik sosialis. Untuk kepala negaranya yaitu presiden. Bahasa utamanya adalah Laos, Prancis, dan Inggris. Untuk mata uangnya adalah KIP. Kemudian untuk bentuk non fisiknya, untuk karakteristik non fisiknya, Laos ini perekonomiannya berpacu atau berpaku pada pertambangan. Jadi makanya mereka banyak mengekspor bahan tambang seperti biji timah, kemudian juga mengekspor kayu dan kapas. Untuk impornya mereka memerlukan beras, minyak bumi, dan mesin. Nah, sumber daya alam yang dimiliki Laos itu adalah jenis pertambangan. Sedikit tambahan untuk negara Laos ini, perlu dan Tete ketahui bahwa negara Laos itu adalah satu-satunya negara yang ada di ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut. Itu ya untuk pengetahuan tambahannya. Yang selanjutnya kita terbang ke negara tetangga yaitu Malaysia. Nah, Malaysia ini mungkin ada yang sering tahu, sering dengar, kemudian sudah paham ya. Untuk ibu kotanya ada di Kuala Lumpur. Nah, bentuk pemerintahannya itu monarki federasi sehingga kepala negaranya adalah raja. Bahasa utamanya yaitu Melayu, Inggris, Mandarin, dan juga Tamil. Untuk bahasa Tamil ini adalah bahasa seperti suku aslinya dari Malaysia. Kemudian mata uangnya yang digunakan adalah ringgit. Untuk karakteristik non fisiknya, Malaysia ini bertumpu perekonomiannya pada sektor agraris. Ekspornya mereka mengekspor minyak, gas, dan hasil karet. Kemudian untuk impornya mereka memerlukan bahan industri. Nah, selanjutnya untuk sumber daya alamnya yang banyak dihasilkan dari Malaysia adalah perkebunan. Khususnya perkebunan apa? Perkebunan hasil kebun karet, yaitu untuk Malaysia. Yang selanjutnya yaitu negara Myanmar. Nah, Myanmar ini ibu kotanya adalah di Yangon.
dulunya adalah Rangon ya namanya. Nah, atau biasa disebut dengan Naipitau. Untuk pemerintahannya berbentuk republik parlementer, kemudian kepala negaranya dikepalai oleh presiden. Untuk bahasa utamanya adalah bahasa Burma, mata uangnya adalah kyat. Nah, untuk karakteristik non-fisiknya, negara Myanmar ini masih bertumpu pada sektor agraris karena untuk yang ekspor andalannya yaitu beras, kacang-kacangan, ikan, dan udang, kemudian bahan mineral, kayu, karet, dan lain sebagainya. Untuk impornya mereka memerlukan baja, mesin, dan suku cadang. Sedangkan untuk sumber daya alamnya, di Myanmar ini lebih banyak pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Nah, untuk negara selanjutnya ini adalah negara tetangga kita setelah Malaysia, yaitu adalah negara Singapura. Ya, dan Teteh mungkin ada beberapa dari dan Teteh yang sudah pernah ke Singapura untuk jalan-jalan, liburan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas untuk karakteristik fisiknya. Untuk Singapura ini, ibu kotanya ada di Singapura, pemerintahannya yaitu berbentuk republik parlementer, kepala negaranya dikepalai oleh presiden, bahasa utamanya adalah Inggris, Mandarin, dan Melayu, kemudian untuk mata uangnya yaitu dolar Singapura. Nah, untuk Singapura ini termasuknya karakteristik non fisiknya paling sedikit karena memang Singapura adalah negara industri ya, tidak banyak menghasilkan sumber daya alam karena berfokusnya untuk perekonomiannya di industri, kemudian sumber daya alamnya itu lebih kepada sektor perdagangan dan pariwisata karena memang untuk negara Singapura ini menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, ini salah satu kelebihan Singapura, mengapa Singapura istilahnya lebih maju dibandingkan Indonesia. Ya, yang selanjutnya kita ke negara Thailand. Thailand ini ibu kotanya di Bangkok, kemudian pemerintahannya monarki konstitusional, untuk kepala negaranya yaitu Perdana Menteri, dan bahasa utamanya adalah Thailand, mata uangnya adalah baht. Nah, untuk karakteristik non fisiknya, Thailand ini ekonominya bertumpu pada agraris dan pertambangan, kemudian sumber daya alamnya itu ada banyaknya di kelapa, tembakau, timah, dan minyak bumi. Ya, untuk informasi tambahan, negara Thailand adalah satu-satunya negara yang ada di Asia Tenggara yang tidak dijajah oleh bangsa Barat. Oke, Teteh, kita terbang ke negara terakhir, yaitu Vietnam. Nah, Vietnam ini ibu kotanya ada di Hanoi. Oke, ada Teteh, ayo jangan tertukar dengan Honai ya. Kalau Honai itu rumah adat dari Papua, sedangkan kalau ibu kotanya Vietnam adalah Hanoi. Oke, untuk pemerintahannya berbentuk republik sosialis, kemudian kepala negaranya adalah presiden, bahasa utamanya adalah Vietnam dan Perancis, mata uangnya yaitu dong. Nah, untuk karakteristik non-fisiknya, negara Vietnam ini perekonomiannya bertumpu pada agraris, industri, dan juga tambang. Kemudian sumber daya alamnya, kebanyakan untuk agraris ini di buah-buahan, sayur, kemudian industrinya ada di manufaktur dan elektronik. Ini adalah karakteristik fisik dan non-fisik dari negara Vietnam. Ya, dan Teteh mungkin untuk bahasan kita pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Ibu mohon maaf, mungkin materinya terlalu sedikit atau mungkin masih terlalu cepat pembahasannya. Semoga nanti dan Teteh bisa mengerti, sudah mencatat, dan Ibu juga mohon maaf karena belum bisa memfasilitasi lewat Zoom atau Google Meet. Insya Allah kita akan berjumpa di Google Meet atau di Zoom pekan depan. Ya, kita terima kasih banyak sudah menyimak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, dan Teteh, minggu depan kita bahas mengenai
dinamika penduduk dan juga kerjasama di negara-negara ASEAN. Oke, mungkin ada nanti bisa baca terlebih dahulu sebelum Ibu bahas. Terima kasih banyak dan Teteh. Sampai jumpa minggu depan. Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selamat pagi ya Teteh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.